Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How about your condition today? I hope everyone is in good health. Okay, before we start our class, let's pray first. Pray, begin. Finish. Okay, now I will check your attendance list. By the way, who is not present today? Firda Agustin? Where is he going? Permission? Okay, no problem. Juwairia? Where is he? Is she? Okay, good Wilson, Juwairia. The others are all present? Okay, Alhamdulillah. Okay, before we discuss in today's lesson, do you remember the lesson we discussed last week? Yes, last week we discussion about greeting. Siapa yang ingat apa itu greeting? Ya, greeting adalah sapaan. Contohnya, siapa yang ingat? Ya, benar, seperti ucapan tadi saya, good morning everyone, seperti itu. Itu adalah sapaan. Pasti kalian masih ingat kan? Okay, today we will learn about recontact. Do you know what is recontact? Siapa yang tahu apa itu recon? Recon sendiri, apa artinya? Ya benar, menceritakan. Jadi, kita hari ini akan belajar tentang recontact, menceritakan kejadian yang pernah terjadi. Do you know what is the purpose of learning to recontact? Its purpose is to provide information or to invite readers. Jadi tujuannya itu adalah untuk menghibur pembaca. Oke, di sini kan kita sudah punya buku ya. Kita buka halaman 30 tentang recontact. Mari kita buka. Okay, today we will explain about recontact. Pengertiannya, ciri-cirinya, dan strukturnya. Recontact adalah text that recount an event or activity that happened in the past that has been experienced before. Jadi, recontact adalah sebuah cerita pengalaman yang benar-benar terjadi di kehidupan kita. Jadi, itu recontact itu pengalaman. Seperti kita berlibur ke pantai, berlibur ke mana saja. Pokoknya seperti kita terjadi sesuatu, seperti kita bertemu copet gitu. Itu jika kita menceritakan itu termasuk recontact. Struktur recontact itu ada 3. Orientation, event, and reorientation. Orientation adalah pendahuluan atau perkenalan dari teks yang akan dibahas. Karena di dalam orientation menceritakan apa saja yang terlibat dalam cerita, apa yang terjadi, dan waktu terjadinya. Event itu cerita intinya yang terjadi itu seperti apa gitu, intinya menceritakan isinya. Terus reorientation yaitu kesimpulan dari cerita atau penutup cerita. Do you understand about my explanation? Oke, jika kalian sudah paham, saya akan memberikan contoh.
Sebentar, ciri-ciri. Ciri-ciri recontext itu memiliki judul yang merangkum teks, menggunakan past tense karena menceritakan peristiwa yang sudah terjadi atau sudah lampau gitu. Terus menggunakan noun and pronouns. The use of action verb, the use of time conjunction, the use adverb and adverb phrase. Bagaimana penjelasan dari saya? Apakah kalian sudah paham? Oke, saya akan memberikan contoh. Thief. 3 days ago, I went to the traditional market to buy some fruit and vegetable. In that market, I saw a accident. There was a thief by a lot of people. It saw so terrible. I didn't want to take it closer and see. A few minutes later, police came and took him. I asked the fruit seller what had happened actually, and she said that the thief tried to steal someone's wallet, but he was unlucky. Someone saw him and shot loudly, and suddenly some people rounded him up hardly. It was a pity event, and I hope it would never happen again. Nah, itu adalah contoh dari recontext, pencuri. Saat 3 hari yang lalu saya pergi ke pasar membeli buah dan sayur dan bertemu pencuri. Pencurinya itu tertangkap dan saya merasa kasihan kepadanya dan semoga itu tidak akan pernah terjadi lagi seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan strukturnya. Struktur dari konteks kan ada 3, orientation, event, reorientation. Orientationnya itu terletak di awal. Orientation itu kan pendahuluan. Jadi 3 days ago, I went to the traditional market to buy some fruit and vegetable. In that market, saw a accident. There was a thief beaten by a lot of people. It was so terrible. I didn't want to take it closer and see. A few minutes later, police came and took him. Itu adalah orientationnya. Terus event itu akan isi. I asked the fruit seller what I saw, what had happened actually, and she said that the thief tried to steal someone's wallet, but the has unlucky someone saw him and shot loudly, and suddenly some people rounded him up hardly. Terus reorientation itu penutupnya. Reorientationnya itu adalah it was a pity event and I hope it would never happen again. Nah, itu bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan saya tentang struktur, pengertian, dan ciri-cirinya seperti itu? Contohnya, apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, sekarang kalian membuat contoh recontext dan menentukan strukturnya. Lalu kalian kumpulkan. Saya akan mengkoreksinya. Oke, sepertinya kalian sudah paham semua. Jadi, then I will give to your assessment homework. Make recontext about your holiday and determine the structure. Ya, seperti tadi kalian membuat contoh recontext dan menentukan strukturnya. Tapi saya minta
kalian untuk membuat recon text tentang liburan. Kan pasti ada hari Minggu kan. Minggu ini kalian kan libur sekolah. Kalian ceritakan di hari Minggu itu apa yang terjadi di rumahmu. Apa kamu pergi ke pasar, apa kalian pergi ke rumah nenek, seperti itu. Intinya kalian harus menceritakan cerita di hari Minggu ini, seperti itu, di minggu yang akan datang ini ya. Do you understand the assessment that I gave? Oke, jika kalian sudah paham, saya akan menyimpulkan materi hari ini. Ayo, saya ingin salah satu dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan. Ya, Faiza. Apa? Ya benar, recon text dapat diartikan sebagai teks yang menceritakan aktivitas atau peristiwa yang terjadi di masa lampau atau yang pernah dialami sebelumnya. Strukturnya siapa yang tahu? Sofianingsi. Oke, apa itu? Ya benar, orientation itu pendahuluan, event itu isi, reorientation itu adalah penutup. Terima kasih atas jawaban kalian. Tepuk tangan. Oke, we will meet next week with the subject of narrative text. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi dengan saya kita akan membahas pelajaran tentang narrative text. Before we in this class, let's pray first. Pray begin. Finish. Okay. Goodbye everyone. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.